Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan rangkuman materi usul fikih. Yang pertama yaitu niat dan orientasi perkuliahan. Niat dalam perkuliahan. Niat adalah rencana kehendak yang disertai keyakinan untuk melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar usul fikih, niat yang benar adalah mencari ilmu untuk memahami agama, mengamalkannya dan menyebarkannya, bukan sekedar nilai atau pujian orang lain. Yang kedua yaitu orientasi perkuliahan. Orientasi perkuliahan yaitu memahami dasar-dasar penarikan hukum Islam dari dalil Al-Quran dan hadis agar mampu berijtihad dan memahami hukum dengan tepat. Yang terakhir yaitu tugas mingguan, menguasai konsep, menghafal definisi, menganalisis contoh, dan melatih menerapkan kaidah pada kasus nyata. Yang selanjutnya yaitu pengertian usul fikih. Definisi pengertian usul fikih, ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan cara menarik hukum syarak dari dalil-dalil yang terperinci. Yang selanjutnya yaitu pembagian hukum. Yang pertama hukum taklifi, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Yang kedua hukum wadai, sebab, syarat, penghalang, sah, tidak sah, benar, salah. Pembagian kalam. Kalam yang ditinjau dari segi makna dan tujuannya, perintah, larangan, kabar, dan sebagainya. Selanjutnya perintah dan larangan. Amar, permintaan melakukan sesuatu dengan tegas dari pihak yang berkuasa kepada yang berkewajiban. Nahi, permintaan meninggalkan sesuatu dengan tegas dari pihak yang berkuasa kepada yang berkewajiban. Dalalah hukumnya, amar aslinya bermakna wajib, nahi aslinya bermakna haram. Kaidah amar dan nahi, perintah tidak berarti larangan dan sebaliknya, makna bisa berubah jika ada petunjuk lain. Yang selanjutnya umum dan khusus. Definisi umum, lafadz yang mencakup semua hal yang masuk maknanya tanpa batasan. Bentuk lafadz khusus yang hanya mencakup sebagian makna saja. Bentuk lafadz umum, kata jamak, kata yang berawalan setiap atau semua, kata tanya yang bermakna umum. Yang tasis, proses membatasi makna lafadz umum menjadi makna khusus dengan dalil pendukung. Yang kelima yaitu mutlak dan muqayyad. Definisi mutlak dan muqayyad. Mutlak, lafaz yang menyebutkan makna tanpa syarat atau batasan tertentu. Muqayyad, lafaz yang menyebutkan makna disertai syarat atau batasan tertentu. Kaidahnya, mutlak diamalkan sebagai mutlak kecuali ada dalil yang membatasinya. Muqayyad berlaku sesuai batasannya. Contoh, mutlak, bunuhlah orang yang membunuh. Muqayyadnya, bunuhlah orang yang membunuh dengan sengaja dan berhak dibunuh. Mujmal dan mubayyan. Definisi mujmal, lafaz yang maknanya samar membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Definisi mubayyan, lafaz yang maknanya sudah jelas dan terang. Bentuk mubayyan, penjelasan dengan kata-kata, perbuatan, takrir atau ketetapan lain. Relasi mubayyan berfungsi menjelaskan makna samar dari mujmal. Yang ketujuh yaitu dhahir dan takwil. Definisi dhahir, makna lafaz yang paling jelas dan langsung dipahami tanpa penafsiran lain. Takwil, mengalihkan makna lafaz dari makna zahirnya ke makna lain yang lebih kuat dengan alasan yang dibenarkan syarak. Syarat takwil, mengalihkan makna lafaz dari makna zahirnya ke makna lain yang lebih kuat dengan alasan yang dibenarkan syarak. Syarat takwil ada dalil pendukung, tidak bertentangan dengan dasar agama dan makna baru masih bisa diterima bahasa. Yang kedelapan yaitu nasakh dan mansukh. Definisi nasakh, menghapus dan mengganti hukum lama dengan hukum baru yang lebih kuat. Mansukh, hukum yang dihapus atau digantikan. Syarat nasakh, dalil pengganti lebih kuat datang sesudah dalil lama dan tidak bisa menggabungkan kedua hukum. Hikmah nasakh, kemudahan bagi umat, penyesuaian kondisi dan kasih sayang Allah.
Yang kesembilan yaitu ta'arud dan tarjih. Definisinya ta'arud bertentangan dua dalil yang sama kuatnya dan tidak bisa diamalkan bersamaan. Tarjih menguatkan salah satu dalil yang lebih layak diamalkan. Metode penyelesaian jam menggabungkan makna kedua dalil jika memungkinkan. Tarjih memilih dalil yang lebih kuat alasannya. Nasakh jika diketahui salah satu datang belakangan yang belakangan menghapus yang lama. Materi yang ke-10 yaitu ijma'. Definisi ijma', kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW tentang suatu hukum syara'. Kehujahan ijma' adalah dalil yang mengikat dan tidak bisa dibantah. Jenis-jenis ijma'. Ijma' sharih, semua ulama menyatakan pendapat secara jelas. Ijma' sukuti, sebagai ulama menyatakan pendapat sebagian lain diam dan tidak menentang. Yang nomor 11 yaitu perbuatan Nabi dan hadis. Hujjah af'al Nabi. Perbuatan Nabi SAW menjadi dalil hukum kecuali jika diketahui itu sifat khusus beliau saja. Klasifikasi perbuatan sebagai ibadah, kebiasaan manusiawi atau sifat khusus Nabi. Definisi khabar atau hadis, segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Mutawatir atau ahad. Mutawatir diriwayatkan banyak orang, mustahil bersekongkol berbohong, pasti benar, hukumnya wajib dipercaya. Ahad diriwayatkan jumlah sedikit, dapat benar atau salah, jadi perlu diselidiki sanad dan perawinya. Selanjutnya yaitu qiyas. Definisi qiyas menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada dalil langsung dengan perkara yang ada dalilnya karena ada kesamaan sebab hukum. Rukun qiyas nomor 1 yaitu asal, perkara yang ada dalilnya. Yang kedua, cabang, perkara yang dicari hukumnya. Yang ketiga, sebab, alasan yang sama pada kedua perkara. Yang keempat, hukum yang disamakan. Kehujahan qiyas adalah dalil yang sah menurut mayoritas ulama. Dan materi yang terakhir yaitu hukum-hukum. Larangan, perbuatan yang dilarang dan jika dikerjakan berdosa atau haram atau makruh. Kebolehan, perbuatan yang diperbolehkan, tidak ada pahala dan tidak berdosa atau mubah. Tertib urutan dalil. Yang pertama yaitu Al-Quran, selanjutnya hadis, ijma', qiyas, dalil yang diakui syara'. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.